Allahu 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 Allah Allahu Allah. Kajian kita pada malam ini kita awali dengan ayat yang ke-48 daripada surah Al-Maidah. Ayat ini masih berkaitan masalah bagaimana hakim memutuskan hukum, di mana 3 ayat sebelumnya yang sudah saya bacakan itu tertera dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Yang pertama, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Dan yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Jadi ketiga ayat ini, 2 yang pertama disebutkan dalam kitab Taurat pula, dan yang ketiga disebutkan dalam kitab Injil. Jadi pada malam ini kita lanjutkan kajian dengan ayat ke-48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad akan kitab Al-Quran bil haqqi, yaitu dengan benar. Di Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi, dengan benar. Artinya bukan sesuatu yang bohong. Musaddiqan lima baina yadayhi, lagi membenarkan bagi apa yang ada di hadapannya, yaitu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi dengan datang kitab Al-Quran tidak membatalkan isi daripada kitab Injil dan kitab Taurat, yaitu membenarkan. Namun semua hukum-hukum itu tak berlaku lagi karena dengan turunnya Al-Quran. Namun Al-Quran tidak selisih pendapatnya dengan pendapat Taurat dan pendapat Injil, cuma melanjutkan saja. Jadi membenarkan bagi barang yang ada di hadapannya, yaitu sebelumnya, minal kitabi, daripada segala kitab-kitab Allah. Muhainan, lagi untuk menjaganya, di atasnya kitab-kitab Allah itu. Dari itu apa kata Allah? Fahkum bainahum, maka putuskan perkara di antara mereka itu, di antara mereka ahli kitab. Idza tarafa'u ilaika, apabila mereka mendatangimu wahai Muhammad, dengan apa? Bima anzalallah, dengan apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jadi ketika kamu menjadi nabi wahai Muhammad, menjadi rasul, sehingga ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani yang masih hidup pada waktu itu, mereka meminta fatwamu tentang masalah hukum. Tentunya kamu putuskan perkara kepada mereka, orang Yahudi dan orang Nasrani itu, bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan kamu ikuti akan keinginan mereka. Jadi misalnya mereka menginginkan jangan memutuskan perkara dengan Al-Quran, itu jangan kamu ikuti wahai Muhammad. Tapi dengan apa juga? Bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Adilan, secara adil. Amma ja'aka minal haqqi, daripada apa saja yang datang ya kepadamu, minal haqqi, dengan perkara-perkara yang benar. Kenapa demikian? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi tiap-tiap umat, bagi tiap-tiap kami jadikan daripadamu wahai umat, yaitu akan syir'at, akan syariat, dan akan jalan yang jelas. Fid dini, pada agama, yamsuna alaihi, di mana mereka itu berjalan di atas aturan itu. Jadi semua umat, mulai daripada umat Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada syariat masing-masing.
Bagaimana syariat Nabi Yakub misalnya, bagaimana syariat Nabi Yusuf, ya, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Daud, syariat Nabi Sulaiman dan sebagainya. Jadi semuanya ada syariat. Artinya ada tata cara dalam menjalani kehidupan ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi tiap-tiap daripada kamu itu ada syariat, ada undang-undang masing-masing, dan ada jalan yang jelas fid dini pada agama yang sunnah alaihi, di mana mereka berjalan di atas aturan itu. Namun apa kata Allah tunggu sekalian? Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Andai kata Allah menghendaki, Allah akan menjadikan kamu umat yang satu, Pak. Allah bisa saja menjadikan kita umat yang satu. Artinya dari Nabi Adam hingga sekarang kita sama dalam menjalankan syariat menuju kepada Allah, bisa. Ya. Tetapi fitrahnya manusia pun tak seperti itu. Misalnya bagaimana? Kenapa nggak bisa? Ya, misalnya bagaimana? Nabi Adam misalnya, syariat Nabi Adam, dia kawin anaknya dengan sesama anaknya. Percuma anak Nabi Adam itu ketika lahir kembar-kembar, Pak, satu laki satu perempuan. Syariat Nabi Adam tidak boleh kawin dengan sekali lahir. Jadi orang lahir pertama kawin dengan lahir yang kedua. Makanya tidak boleh kawin antara Qabil dengan Habil. Qabil dengan Iklimah. Karena Qabil lahirnya sama dengan Iklimah yang sangat cantik itu. Tapi Nabi Adam mengkawinkan antara Habil dengan Iklimah. Maka marahlah Qabil sampai membunuh Habil itu sendiri. Jadi seperti syariatnya. Kemudian misalnya kita baca syariat Nabi Yakub. Beliau boleh kawin kakak beradik, boleh campur kakak beradik. Ya, kawin dengan kakaknya, juga kawin dengan adiknya. Seperti ibu Nabi Yusuf dengan ibu Yahuda, itu adik kakak. Antara Leia dan Rahel. Leia istri Nabi Yusuf, kemudian Rahel juga Leia istrinya Nabi Yakub, Rahel juga istri Nabi Yakub, yaitu ibu Nabi Yusuf. Jadi bisa campur. Sementara ke depan kita hari ini tidak boleh campur kakak beradik. Kalau kawin dengan adik, nggak boleh dengan kakak, kecuali meninggalnya ataupun kita ceraikannya. Seperti itu. Jadi begitu pula dengan syariat-syariat yang lain. Tapi kalau Allah menghendaki untuk Allah menyatukan, bisa-bisa saja Bapak Ibu sekalian. Walaki liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Akan tetapi Allah Ta'ala itu untuk mencoba kamu. Ya, Allah mencoba kamu. Untuk kamu pilih pada apa saja yang Allah berikan kepadamu daripada syariat-syariat yang berbeda itu. Ya, yang berbeda itu. Kenapa? Supaya bahwa Allah akan melihat siapa orang yang taat daripada kamu dan siapa orang yang maksiat daripada kamu. Jadi dengan berbeda-beda syariat daripada satu nabi dengan nabi yang lain, Allah melihat kita sebagai hambanya. Siapa kalian yang taat mengikuti syariatnya dan siapa saja orang-orang yang maksiat dengan syariat itu. Itu tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu di dalam menuju kebaikan. Artinya sari'u ilaiha. Kamu berlomba-lomba untuk mencari kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilallahi marji'ukum jami'a. Karena kamu semuanya akan kumpul kepada Allah Subhanahu wa taala bil ba'si, dengan bangkit nanti. Jadi setelah bangkit, kita semua akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbiukum bima kuntum fihi tahtalifun. Maka Allah akan memberitahu kepada kamu apa saja yang ada kamu itu kamu perselisihkan. Ya, min amrid dini, daripada urusan agama.
Jadi dalam urusan agama ini ada selisih. Yang pertama begini Pak sekalian. Berbeda di antara satu nabi dengan nabi yang lain. Ini beda. Beda dalam tata cara kita bersyariat, ya kan? Kemudian Bapak Ibu sekalian, jangankan satu nabi dengan nabi yang lain, Pak. Dengan satu nabinya saja, Nabi Muhammad, kita juga berbeda paham, ya kan? Yang pertama dalam sama-sama Ahlussunnah, ada paham Imam Hanafi, ada paham Imam Maliki, ada paham Imam Syafi'i, ada paham Imam Ahmad bin Hambal. Itu ada 4 paham. Apalagi kalau keluar daripada 4 mazhab itu sangat banyak. Padahal Al-Quran 1, hadis 1. Cuma kita ingat, apa kata Nabi? Ikhtilafu ummati rahmat. Berbeda paham, berbeda pendapat umatku menjadi rahmat, bukan menjadi laknat. Jadi itu terkaya, pemikiran yang kaya daripada kita umat Islam, yang tujuannya kita adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna beda paham ini bukan beda paham pada hakikat syariat. Misalnya begini, kita tidak beda paham pada jumlah rakaat salat. Zuhur 4 rakaat, tidak ada yang mengatakan 5 rakaat. Subuh 2, enggak ada yang mengatakan subuh 1. Asar 4, enggak ada yang mengatakan asar 5, enggak ada. Jadi yang beda adalah pada furu' syariat. Misalnya pada kematian. Mana syarat utama pada kematian itu? Yang pertama, ketika ada orang meninggal, menjadi fardu kifayah kepada kita orang yang masih hidup, yaitu memandikan mayatnya. Kemudian kita mengkafani dia. Kemudian kita sholatkan dia. Kemudian kita kuburkan dia. Ini nggak beda. Yang beda di mana? Setelah kubur. Setelah mayat kita kubur, baru terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan takziah sampai 7 malam, ada yang 3 sampai 3 malam, ada yang tidak ada sama sekali, ada yang takziah boleh sama dia besar-besar, ada yang mengatakan jangan besar-besar dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa? Terjadi khilaf pendapat setelah kita menguburkan mayat. Tapi pada dasarnya tidak beda, yaitu kita mandikan dia, kita kafankan dia, kita sholat dan kita kuburkan. Begitu juga pada hal-hal yang lain, ya kan? Jadi beda adalah pada furu' syariat. Namun beda-beda itu adalah sebagai kekayaan daripada umat Islam itu sendiri. Itu dikatakan Nabi, ikhtilafu ummati rahmat, beda pendapat umatku menjadi rahmat. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ayat berikutnya, dan bahwa kamu putuskan perkara di antara mereka itu wahai Muhammad bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sampai 5 kali, Pak. Allah ulang-ulangi tentang masalah ayat ini, yaitu kita mesti memutuskan perkara bima anzalallah, ya. Wala tattabi ahwaahum, dan jangan kamu ikuti akan keinginan mereka. Jadi tetap dengan firman Allah Subhanahu wa taala, jangan dengan hawa nafsu Pak sekalian. Wahzarhum, dan waspadalah terhadap mereka. Ayyaftinuka, bahwa mereka akan memperdayakan kamu, akan menyesatkan kamu, an ba'din, daripada sebahagian apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jadi mereka akan berupaya, Bapak Ibu sekalian, akan berupaya mendatangi Nabi Muhammad, demo dengan Nabi Muhammad. Semoga Nabi Muhammad memutuskan perkara bukan dengan firman Allah, dengan pikiran-pikiran mereka pada waktu itu. Apa kata Allah? Wahzarhum ayyaftinuka, hati-hatilah terhadap mereka, bahwa mereka akan memperdayakan kamu daripada sebahagian apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling. Nah, sekarang mereka menolak. Ketika kamu putuskan masalah rajam misalnya, masalah mencuri misalnya,
ya, masalah berzina misalnya atau masalah-masalah yang lain. Lalu mereka berpaling daripada hukum yang diturunkan Allah. Wa aradu ghairahu. Mereka menghendaki dengan yang lainnya, hukum taghut, ya. Fa'lam, ketahui olehmu, annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah menghendaki akan menimpa siksa pada mereka itu di dunia dengan sebahagian dosa mereka itu. Jadi mereka akan Allah timpakan musibah dengan berbagai dosa mereka itu dengan sebab mereka berpaling daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa inna katsiran minan nasi lafasikun, bahwa sungguh kebanyakan daripada manusia mereka sungguh berbuat fasik teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang kala kita lama merasai, Pak, adapun pura-pura tidak merasai, ya, lama tahu adapun pura-pura enggak tahu. Kenapa kita diakibat seperti ini misalnya? Negara kita misalnya kena wabah penyakit corona, ya, kena penyakit pertanian, kena penyakit peternakan, ya, terjadi ekonomi yang seperti ini, ya. Kadang-kadang orang banyak yang fakir, banyak miskin dengan orang kaya, banyak orang yang susah, ya. Terjadi kemarau panjang, terjadi longsor, tiba-tiba terjadi banjir besar, banjir bandang dan sebagainya. Itu sebenarnya musibah. Itu diakibatkan dengan berbagai macam dosa yang dikerjakan oleh umat manusia. Kadang-kadang misalnya, nanti mana dosa kita? Jadi banyak dosa kita pada para hakim-hakim itu. Mereka memutuskan perkara bukan dengan hukum Allah, tapi dengan hukum pikiran mereka sendiri, bukan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Ini hati-hati ini. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling dan menghendaki hukum yang lain, fa'lam, kata Allah. Itu kata-kata penegasan, fa'lam. Ya, ketahuikanlah, kata Allah. Innama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Allah menghendaki untuk memberi musibah kepada mereka dengan sebagian dosa-dosa mereka. Ya. Itu maka mana solusinya? Ya. Allah berfirman pada ayat yang lain. Dalam surah Al-A'raf, jangan salah saya. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fakhaznahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai kata ahli negeri beriman dan bertakwa kepada Allah. Semua ahli di negeri ini, Pak, mulai daripada seorang presiden hingga kepada seorang ibu rumah tangga, semuanya, Pak, amanu, beriman kepada Allah. Wattaqau, lalu bertakwa kepada Allah. Apa itu? Taat, sami'na wa ta'ana. Ya, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjunjung tinggi segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya Allah, itu takwa. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama, akan kami buka di atas mereka keberkatan langit dan bumi. La fatahna alaihim barakatim minas sami wal ard, akan dibuka keberkatan langit. Langit akan turunnya hujan, yang di sana berbagai macam energi, makanan yang ada dalam hujan itu. Bumi akan kami suburkan, tidak gersang seperti ini. Jadi langit terbuka, keberkatan kepada manusia, bumi pun subur. Itu kata Allah. Walakin kadzabu, tetapi manusia mendustakan itu. Mendustakan apa kata Allah? Bagaimana mustanya? Yang pertama, banyak yang tidak beriman. Lebih banyak lagi orang yang tak bertakwa. Fakhaznahum mimma kanu yaksibun, maka rasakanlah
dengan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kejadian hari ini Bapak Ibu sekalian, apa yang menimpa kita, ini semua usaha kita sendiri. Maka juga ada yang lain Pak. Apa kata Allah? Zaharal fasadu fil bahri wal barri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di laut dan di darat. Kenapa? Dengan sebab ulah daripada tangan-tangan jahil manusia. Di darat terjadi longsor di mana-mana. Dulu Pak, itu di Matangkuli tahun 70-an, 80-an tak pernah banjir macam sekarang Pak. Tak pernah. Paling-paling kalau banjir adalah banjir 2 hari itu. Itu menyunai ilang belang, kagak ada. Coba hari ini, itu Matangkuli Losukon banjirnya sampai berminggu-minggu, sampai 2 meter lebih. Binatang-binatang kambing lembu pada mati, ya, padi manusia juga pada mati, orang jadi miskin. Itu salah siapa? Salah kita. Ya kan? Terjadinya illegal logging di mana-mana. Kayu ditemukan Allah untuk melindungi bumi, paru-paru bumi. Lalu kita tebang sebarangan. Mencari keuntungan sebahagian orang. Sebahagian jadi kaya raya dengan menebang kayu-kayu besar di gunung-gunung itu. Dia jadi kaya raya, sementara kekayaannya dimiskin orang lain Pak. Dengan terjadi banjir longsor yang seperti ini. Ini ulah tangan kita. Di darat, di laut juga seperti itu. Allah menciptakan ikan bertahun-tahun untuk kita manusia. Sekarang ada pukat harimau namanya. Jangankan ikan besar, ikan kecil pun habis semuanya. Itu salah siapa? Manusia. Itu maka kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di laut dan di darat dengan sebab tangan-tangan jahil manusia. Oleh itu kita saling mengingatkan ya, satu dengan yang lain untuk kembali kepada jalan yang benar. Maka apa kata Allah? Afa hukmul jahiliyatu yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang kamu cari? Sekarang hukum apa yang kamu cari? Apakah hukum jahiliyah yang kamu cari? Hukum taghut. Wa man ahsanu minallahi hukman. Siapa lebih baik hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum jahiliyah? Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lebih baik? Tentu hukum Allah lebih baik. Tapi sampai kini hari ini kita masih ragu dengan hukum Allah. Ragu kita terapkan hukum Allah. Ya radikal lah, ya teroris lah, ya bermacam-macam lah ucapan kepada orang Islam. Pak, coba kita renung sekarang. Itu kan solusi. Islam solusi, Pak. Ketika seperti itu, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana salah kita? Akui sekarang. Banyak salah kita hari ini, akui. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba, Pak. Kita coba hukum Allah, misalnya 2 tahun di Indonesia misalnya. Apa yang terjadi? Karena tujuan daripada hukum Bapak Ibu sekalian, bukan kita lawan hukum. Tujuan hukum itu untuk orang tidak berani melanggar hukum. Misalnya, ketika orang mencuri, potong tangan. Apa kata Nabi? Lau kanat Fatimah binti Muhammad sarakat, la qata'tu yadaha. Andai kata Fatimah anakku mencuri, akan kupotong tangannya. Coba Fatimah tak mencuri, Pak. Ketika ada seorang anak pejabat mencuri, potong tangan. Nggak ada lagi orang yang mencuri, Pak. Nggak ada lagi. Pasti takut dia. Sekarang nggak. Jadi hukum penjara 2 tahun, penjara 5 tahun, bayar dan sebagainya kan. Orang mencuri lagi, korupsi lagi. Jadi tujuan daripada hukum itu, semoga ketika kita langgar hukum, hukumannya tidak berat. Itu salah.
Tujuan hukum Bapak Ibu sekalian, semoga orang takut melanggar hukum. Coba baca itu. Coba baca di semua tulisan yang baik, bukan tulisan seorang ini. Tujuan hukum, semoga orang tidak melanggar hukum. Bukan melanggar hukum. Ya Pak, saya kan? Ya kan? Ya. Orang berzina misalnya, rajam. Nggak ada lagi orang berzina. Nggak ada lagi. Sekarang orang berzina kan? Makanya hukum Allah itu lebih baik. Sekarang Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu pilih akan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpinmu. Nah, ini Al-Maidah 51, ayat sangat populer di kita pada hari itu. Ya, ya. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Hai orang yang beriman nih. Kalau tak beriman tidak masalah. Tapi ini orang beriman. Jangan kamu jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpinmu. Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'din. Karena sebagian mereka akan melindungi sebagian yang lain. Mereka tak sayang kepada kita, Pak. Cuma ngomong-ngomong doang. Mereka sayangnya melindunginya kepada sama-sama Yahudi, sama-sama Nasara. Allah juga katakan pada yang lain. Walan tardankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Belum senang hati orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga kita mengikuti akan mereka. Kalau kita masih mempertahankan akan prinsip keislaman kita, Bapak Ibu sekalian, mereka belum senang kepada kita, sampai kapanpun nggak senang. Dan itu maka kata Allah, jangan kamu jadikan mereka Yahudi Nasrani sebagai pemimpinmu. Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'din, karena mereka akan melindungi sebahagian yang lain. Kenapa? Littihadihim fil kufri, karena mereka bersatu pada kekafiran. Sama-sama kafir ewan. Pernah bantu gede yang bantu pegah-pegah mendangan, yang bimunahan. Ya. Oh, pegat nanggero kafe jarang dah pegat nanggero pegat tutu pegat jarang mufin umpijui. Ya. Ya penting ngen taman nanggero yang penunggu sekalian, ya. Presiden sampai kepada bupati begehu orang surga. Begehu lang neraka. Pegat jalan, pegat jembatan, pegat rumah kula, pegat gedung puanya teman, urung pungong. Urung yang dia abak jalannya, urung pungong dong. Abang sama rumah sakit. Hah? Di Indonesia rumah sakit. Nah betul bahasa rumah sakit. Kita betul bahasa rumah sakit. Orang Arab apa bilang? Orang Arab mustasfa. Mustasfa. Apa mustasfa? Mustasfa itu isim makan, Pak. Isim makan maknanya tempat sembuh. Tempat sembuh. Bahasa Inggris apa? Hah? Hospital. Hospital maknanya juga tempat sembuh. Bahasa Indonesia rumah sakit. Rumah sakit. Kan? Wa man tawallahum wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan siapa yang memilih mereka sebagai pemimpin, maka orang milih itu tergolong mereka, Pak. Nah, jadi kalau kita pilih orang Yahudi sebagai pemimpin kita dianggap orang Yahudi, hati-hati. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ya. Kenapa? Dengan sebab memilih mereka orang-orang kafir. Itu makanya ayat ini yang ditentang oleh Ahok kemarin jadi masalah besar di Jakarta. Jadi Al-Maidah 51. Kita sudah paham pada malam ini. Terima kasih.